Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya perwakilan dari kelompok 1 dalam menjelaskan hasil observasi kelompok kami tentang pelabuhannya dari Kota Pasuruan. Pelabuhan Pasuruan terletak sepanjang jalan Yogyakarta, Kecamatan Panggung, Kelurahan Mandaran, Kota Pasuruan. Merupakan pelabuhan bersejarah yang dikenal dengan nama Panggung. Pada abad ke-19, Kota Pasuruan sebagai salah satu kota pelabuhan yang terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan Pasuruan besar dalam perniagaan berbagai macam. Hasil bumi dari berbagai daerah dikirim ke pelabuhan ini dan kemudian didistribusikan keluar Pulau Jawa. Bahkan hasil perkebunan dan pertanian dikirim sampai ke mancanegara melalui pelabuhan ini, salah satunya Eropa. Karena itu pelabuhan Pasuruan dianggap tempat distribusi hasil bumi yang strategis. Pasuruan dikenal sebagai kota perdagangan dan pertanian masa lampau dan masa keemasannya di zaman penjajahan Belanda. Pasuruan dikenal sebagai kota pelabuhan yang cukup ramai. Menurut laman pemerintah Kota Pasuruan, Pasuruan dikenal dengan nama Kapan oleh orang Tionghoa. Orang Tionghoa menyebut Pasuruan sebagai Yanwang atau Basuras. Itu lepas dari ramainya perdagangan di Pasuruan dengan adanya pelabuhan Tanjung Tambikar sehingga mampu menarik kaum pedagang untuk datang ke Pasuruan. Pasuruan dahulu sempat disebut sebagai Gembong dan menjadi daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada akhirnya wilayah pelabuhan tersebut berhasil dikuasai oleh Jerman pada tahun 1545. Sejak saat itu Pasuruan menjadi kekuasaan Islam yang penting untuk Jawa. Kemudian Pelabuhan Kota Pasuruan menjadi telah oleh karena tempat wisata yang menarik.
Ketua dari Komodika akan menjelaskan tentang sejarah Gedung Pancasila. Gedung Yayasan Pendidikan Pancasila. Gedung ini terletak di Jalan Hasanuddin nomor 12 RT 1 RW 5 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi gedung ini berada di depan Rumah Singa atau sebelah utara Koramil. Gedung yang kini digunakan Yayasan Pendidikan Pancasila ini dulunya merupakan rumah milik Han. Keluarga Han merupakan salah satu keluarga terkemuka konglomerat di Pasuruan yang diberi keistimewaan di bidang pemerintahan, perdagangan, dan perpajakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunan ini diperkirakan dibangun antara tahun 1870 sampai 1890 dikala gula menjadi komoditas primadona di pasar Eropa. Pada tahun 1958, bangunan ini digunakan untuk kegiatan perkumpulan THHK. THHK adalah perkumpulan Tionghoa yang bergerak untuk memajukan pendidikan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Tujuannya untuk menyediakan pendidikan gratis bagi semua anak keturunan Tionghoa dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Ketua THHK yang pertama di Pasuruan dipegang oleh Han. Kemudian, bangunan ini pernah beralih fungsi sebagai markas tentara, gedung kesenian, dan akhirnya kembali digunakan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat Kota Pasuruan hingga saat ini. Hanya saja, sebelum merdeka digunakan sebagai lembaga pendidikan bagi komunitas THHK, dan setelah merdeka digunakan oleh Yayasan Pancasila, sebuah yayasan yang didirikan oleh warga Tionghoa Pasuruan dalam mengembangkan pendidikan. Sehingga beberapa bagian gedung ini digunakan untuk sekolahan, mulai dari taman kanak-kanak, SD, sampai SMP Pancasila. Dilihat dari fasadnya, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi ini mengacu pada bentuk arsitektur Indis Empire. Hal ini kelihatan dari denah dan tampak depan bangunan dengan pilar gaya Yunani dan teras depan maupun belakang yang luas. Pada abad ke-19 di Hindia Belanda, gaya arsitektur seperti ini sangat populer sekali sehingga hampir semua jenis bangunan, baik fasilitas umum maupun rumah tinggal, memakai gaya arsitektur ini. Salah satu keunggulan gaya arsitektur Indis Empire adalah penyesuaiannya dengan iklim tropis lembab yang sangat baik sekali, terutama pada teras depan dan belakang yang luas dan terbuka, sehingga orang merasa nyaman tinggal di dalamnya. Hal ini terbukti bahwa gaya arsitektur ini sempat bertahan sepanjang abad ke-19. Harmoni Kota Pasuruan Sejarah Kemerdekaan. Bangunan Belanda ini mengalami 5 kali perubahan fungsi dan akhirnya menjadi gedung sekolah sejak tahun 1964. Gedung ini awalnya didirikan sebagai ballroom pada tahun 1858 untuk memfasilitasi orang-orang Eropa, terutama Belanda. Pada tahun 1921, gedung ini diresmikan dan diberi nama Sociëteit Harmonie. Pembangunan awal gedung ini tidak lepas berlakunya UU Gula dan UU Agraria pada tahun 1830.
Gedung Harmoni terdiri atas 3 bangunan, yaitu 1 bangunan utama dan 2 bangunan samping yang sudah mengalami banyak perubahan. Bangunan utama terdiri atas 2 lantai dan bangunan samping terdiri atas 1 lantai. Bangunan utama dan samping membujur dari timur ke barat dan menghadap barat. Di sekelilingnya ada halaman di depan, belakang, dan samping. Sekian dari kami kelompok 4 tentang harmoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi tentang pelabuhan. Satu kendala kelompok kami adalah suara sekitar yang mengganggu. 2, solusi kelompok kami adalah kita membuat video yang video ulang di jam sepi pengunjung, yaitu siang hari sekitar pukul 2 siang. Juga pengalaman kelompok kami adalah lebih bisa bisa mengetahui atau memahami sekitar pelabuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Yulia Putri, perwakilan dari kelompok 2 kelas 8B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang 3 hal, yaitu kendala saat membuat video, yang kedua solusi, dan yang ketiga pengalaman atau pengetahuan saat membuat video. Yang pertama, kendala untuk kelompok kita yaitu kendaraan terbatas sehingga ada teman yang berboncengan lebih dari 1 orang. Lalu solusi, kita melewati jalan gagang kecil. Lalu yang terakhir, pengalaman atau pengetahuan, yaitu lebih mengetahui sejarah dari P3K ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kendala saat bervideo, solusi, dan pengalaman yang diobservasi. Kendala saat bervideo. Saat pembuatan video, kita belum terdapat acara sehingga kami tidak dapat mengambil video secara detail. Solusi, sebelum pembuatan video, kita seharusnya meminta izin kepada penjaga gedung tersebut. Pengalaman atau pengetahuan yang diobservasi, kita dapat mengetahui sejarah dan bangunan yang terdapat di gedung tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Arisma Putri. Saya akan mempresentasikan tentang solusi gedung harmoni. Solusi kendala yang kita alami yaitu tempatnya yang jauh. Solusinya kami minta antar salah satu orang tua dari anggota kami untuk mengantarkan ke